Halo warga Departemen Fisika, selamat datang di Trace Vol 2. Jadi di Trace episode kali ini kita bakal membahas seputar tentang dunia kerja. Nah sebelumnya kenalin aku Azra, di sini aku yang bakal mandu kalian buat nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai bareng kakak-kakak alumni yang sudah berpengalaman nih. Oke, jadi kita nanti bakal membahas seputar perjalanan kakak narasumber kita, mulai dari proses dapetin kerja, terus pengalaman selama kuliah, kemudian tantangan-tantangan yang pernah dihadapi, sampai tips-tips yang bisa banget kita terapin dari sekarang nih. Nah, sekarang aku udah bareng kakak yang keren nih. Halo kak, gimana kabarnya hari ini? Mungkin bisa diulang kak, tadi belum terdengar suaranya. Oh, oke, sorry. Kos sekarang. Oke. Ya, halo Azra. Kabar aku baik. Alhamdulillah ya. Untuk dari Azra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kak, baik. Oke. Mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu, mulai dari nama, mungkin prodi, sama angkatan, dan kakak kerja di mana sebagai apa? Kenalin, aku Sabrina Maharani Henry, bisa dipanggil Sabrina. Aku prodi Teknik Geofisika di angkatan 2020. Aku baru tahun lalu lulusnya. Untuk sekarang ini aku masih sebenarnya masih dalam pelatihan juga, masih pelatihan untuk kerja itu. Aku sekarang lagi jadi BPS atau bimbingan profesi sarjana di Pertamina. Jadi gitu. Itu sih. Oke, Kak. Aku langsung masuk aja ya, Kak, ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, Kak. Dulu sewaktu kuliah, Kakak udah ada bayangan belum sih terkait bakal kerja di bidang ini atau malah Kakak kepikiran sama sekali? Oke, sebenarnya kalau jujur gak ada kepikiran sama sekali untuk kerja di bidang Pertamina kan bidang minyak dan gas ya. Eh, Awalnya lebih aku itu lebih mencari pekerjaan yang bukan di minyak dan gas. Mungkin ya kalau di geofisika itu ada pertambangan, ada geoteknik, ya sebagai yang geoscience lah ya. Nah, jadi sama sekali nggak ada kepikiran untuk berada di sekarang di Pertamina ini di bidang minyak dan gas ya itu sih jadi agak sedikit kaget juga tiba-tiba sekarang malahan yang uh, kerja di bidang yang sebenarnya aku nggak pikirin sama sekali waktu nyari pekerjaan kayak gitu sih. Oke. Berarti belum kepikiran sama sekali ya, Kak. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Ceritain dong, Kak, gimana awalnya bisa dapat pekerjaan ini? Oke, jadi mungkin aku cerita dari awal aja kali ya. Setelah lulus itu pasti lah kan kita lulus disuruh cari kerja. Jadi aku cari-cari semua kerja. Ya itu awalnya aku belum mau untuk berada di bidang minyak dan gas. Jadi aku apply kerjaan yang ya yang ada aja gitu, yang aku apply semuanya. Tapi yang kalau misalnya perbandingan dari bidang dari minyak dan gas atau dari geoscience-nya itu kayak perbandingannya lebih banyak di luar di minyak dan gas. Tapi kalau untuk dari Pertamina sendiri ini sebenarnya Pertamina itu ada web untuk career di mana kita bisa masukin CV-nya aja. Jadi gitu kayak apply kerjaan di CV. Jadi pas itu setelah aku lulus itu sebenarnya dari orang tuaku suruh masukin, jadinya ya udah aku turutin aja karena itu kan baru banget aku lulus kayak biasalah masih mahasiswa ya masih ngerasa kayak aduh ntar dulu deh nyari kerjanya kayak masih mau istirahat bentar abis dari skripsian, abis dari ada ujian-ujian skripsian, ngurusin yudisium ya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak mau istirahat bentar tapi karena disuruh ya jadi kayak yaudah saya apply-apply aja ya untuk yang dari Pertamina. Tapi untuk yang selanjutnya ya berbulan-bulan saya nge-apply kerjaan ke semuanya. Dan ternyata yang dapat panggilan itu dari Pertaminanya sendiri yang aku apply awal-awal gitu. Gitu Oke, sih. aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak.
Selama bekerja, ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang Kakak alami? Dan biasanya Kakak cara ngadepinnya ini tuh gimana? Oke, sebenarnya yang sekarang aku harapin ya karena eh, aku bisa dibilang di Pertamina ini sendiri, aku berada di luar bidangku, program studiku. Aku kan geofisika ya. Nah, yang seharusnya secara geofisika mungkin aku berada di bidang seperti SDP atau seperti DWI. Aku bekerja di luar program studiku yang nggak pernah aku pelajarin di masa kuliah. Maka dari itu sekarang lagi agak berusaha untuk belajar dari dunia banyi, ilmu-ilmu baru. Jadi agak struggle di situ sih karena harus belajar dari nol lagi, harus memahami semuanya dari nol. Dan itu juga kadang-kadang kan kita kalau misalnya harus belajar lagi kan ada situasi yang capek ya, capek sendiri gitu karena aku juga ada kadang-kadang kayak merasa capek, merasa kayak uh, sangat-sangat kurang banget ilmunya di sini karena bukan di bidangku. Jadi kayak aku merasa aku kurang belajar, tapi ada juga di suatu saat kayak aku capek juga untuk harus uh, melakukan hal itu. Jadi itu sih untuk keresahan dan kesusahan untuk saat ini ya, saat yang aku lakuin kayak gitu. Oke, aku langsung masuk aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Skill apa sih yang menurut Kakak wajib banget dimiliki teman-teman yang bentar lagi mau kerja? Untuk skill ya sebenarnya apa ya? Lebih ke menurut aku misal kalau ke dunia kerja itu beda banget sama yang ada di dunia kuliah yang ada. Jadi menurut aku skill yang harus dipunya itu mudah untuk adaptasi aja sih kayak kamu bakalan dapet kerjaan itu kali aja nggak yang sesuai dengan keinginan kamu atau nggak sesuai dengan apa yang kamu eh, pelajarin di kuliah atau program studimu itu nggak sejalur mungkin harus ada skill mudah untuk adaptasi ya untuk ke situasi kerjaan terus mau skill yang lagi itu mungkin em, ya harus selalu mau belajar sih harus mau selalu belajar. Kemudian komunikasinya juga harus baik untuk skillnya. Ya mungkin skill-skill yang nggak dipelajarin secara teoritis di kuliahan, mungkin lebih kayak kepemimpinan, terus kayak gimana kalian manage waktu, terus ya secara adaptif, komunikasi, itu skill-skill yang di luar itu harus banget kalian punyain gitu. Selain yang skill yang ada di kuliahan yang cuma ada teoritis kayak gitu, lebih baik uh, skill-skill yang di luar dari kuliah itu harus harus ada sih menurut aku. Oke, berarti harus pintar-pintar beradaptasi ya Kak. Supaya komunikasi yang baik juga. Iya, Aku langsung masuk benar ke... sekali karena kan Iya, lanjut ya nggak apa karena Kak? kan kita kerjanya ini kan sebagai misal kalau kita bilang generasi ya, generasi Z, generasi milenial sama X kan kita kerja berada di tiga generasi nih. Jadi menurut aku harus pintar-pintar cara gimana untuk pendekatan sama orang-orang yang di kantor juga. Nah, itu makanya komunikasinya kita harus tahu cara berkomunikasi sama orang-orang tuh kayak gimana, sopan satunya gimana. Kalau misal mau tetap merasa dekat itu cara komunikasinya kayak gimana. Kayak gitu sih. Boleh, boleh lanjut, lanjut. Oke, aku lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Semasa kuliah, pengalaman apa sih Kak yang paling membantu Kakak buat pas udah kerja ini? Organisasi kah, tugas kuliah kah, atau ada hal yang lain? Oke, kalau menurut aku sendiri itu bisa dibilang organisasi ya, tapi bukan aku itu pernah ikut dari volunteer, student volunteer. Nah, menurut aku di situ eh, sangat-sangat membantu aku untuk ke next step-nya, di mana di student volunteer itu atau selain student volunteer mungkin ikutin lomba yang emang udah mungkin kalau di aku tuh ada kayak IPA atau ada convection yang lain-lain gitu yang dimana itu kan pasti ada perusahaan-perusahaan gede ya. Nah, karena aku gak pernah ikut lomba nih, tapi aku pernah ikutnya student volunteer, jadi aku bakalan ceritain di sisi student volunteernya aja ya. Itu aku ketemu sama
petinggi-petinggi di perusahaan. Terus juga aku jadi lebih wawasan luas terhadap dunia pekerjaan tuh kayak gimana sih. Terus kayak perusahaan ini tuh kayak gimana sih kerjanya, apa aja gitu kayak. Terus bisa bertemu sama orang-orang di sana. Jadi kayak bisa dibilang kayak koneksi juga kita berjalan. Jadi memperluas koneksi juga bertemu sama teman-teman juga dari universitas lain jadi kayak ada koneksi juga sama teman-teman kita yang universitas lain soalnya selama mencari pekerja itu juga jujur ya kita harus tahu dari teman-teman kita yang dari luar gitu dari universitas luar aku pernah dapat tawaran juga untuk dapat pekerjaan tuh dari teman-teman universitasku lain kayak tiba-tiba ngechat aku kayak kamu nyari kerja kak ini ada lowongan gitu digituin jadi kayak menurut aku juga uh, yang sangat yang sangat berpengaruh di perkuliahanku itu yang pertama ya aku harus ikut student volunteer ya yang pokoknya harus ada koneksi yang sangat-sangat luar gitu yang sangat-sangat besar baik dari sisi mahasiswanya misalnya sisi dari universitasnya maupun dari perusahaan-perusahaannya gitu. Kamu ada koneksi sama orang-orang gitu. Gitu sih ya. Yang kedua ya pasti selama kuliah ya, karena pelajaran yang dari mungkin dari kayak praktikum yang kayak gitu, secara bisa jadi paham secara langsung. Terus ada kuliah praktik. Nah itu juga sangat-sangat berpengaruh sih. Jadi biasanya nih kalau mau dapat pekerjaan itu uh, dapatnya itu gara-gara misalnya kamu kuliah praktekmu itu KP-mu itu bagus banget nih kamu bisa juga kadang-kadang bisa ditarik dari KP-mu untuk kerja di perusahaan itu jadi kayak ya itu bisa jadi sih untuk di KP kamu bisa dapat kerjaan juga dengan kalau misalkan kamu emang bagus banget di KP-mu itu terus kamu bisa uh, taruh CV-mu di perusahaan itu, jadi mungkin bisa jadi chance juga kamu kerja di situ gitu sih. Itu sih dari aku. Oke, berarti dari zona kuliah itu, dari pengalaman organisasi, terutama relasi ya Kak, itu penting banget. Terus dari pengalaman Bener banget, bener banget. praktikum juga ya Kak. Ya, atau ya kuliah lapangan lah kan kita kan ada kan di Brawijaya kuliah lapangan atau KP. Nah itu manfaatin dengan benar-benar KP kita kan selama 1 bulan ya. Kalau aku tuh sebulan itu benar-benar manfaatin, pahamin perusahaan. Terus kayak kalau bisa kamu harus yang terbaik lah di kuliah praktikmu itu biar kamu itu tetap biar bisa aja ada change kamu bisa kerja di sana gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Seberapa penting sih Kak IPK sendiri pas cari kerja ini atau lebih penting pengalaman? Hmm, penting dua-duanya ya menurut aku ya karena selama aku cari pekerjaan ini ada persyaratannya yaitu IPK. Eh, Walaupun banyak yang bilang kalau IPK tuh sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi secara realnya, secara di lapangannya, aku lihat di persyaratan itu harus IPK-nya berapa, IPK minimalnya berapa, dan juga menurut aku pengalaman sebagai nilai tambahannya aja untuk di pekerjaan. Jadi kalau misalnya kamu ada pengalaman, mungkin kayak orang itu jadi kayak merasa kamu itu banyak untuk pengalamannya yang bukan sebagai orang newbie banget itulah jadi kayak paham terkait dunia-dunia yang di luar mungkin pemikirannya jadi lebih lebih luas ya mungkin ya kalau pemahaman dari seorang yang ingin mendapatkan kerja itu ya jadi menurut aku keduanya harus di-maintain sih baik dari IPK baik dari pengalaman jadi kamu kuliah itu kan sebenarnya untuk memahami teori ya teoritis dan pahamin pelajaran yang menurut aku selesaiin dulu kewajiban dari perkuliahan tersebut dengan cara kamu belajar yang baik, ya jangan yang sering bolos-bolos atau kayak yang penting kerjain tugas dan pahamin materi. Tapi juga positifnya juga kita ambil juga di luarnya yaitu pengalaman. Jadi kayak harus imbang lah, toko dari PK sama pengalaman harus ada dua-duanya gitu. Oke, berarti harus imbang ya Kak antara IPK dengan pengalaman. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Untuk selanjutnya, kalau boleh ngasih saran nih Kak ke diri sendiri pas kuliah dulu, Kakak pengen bilang apa?
Oke, maaf ya tadi ada apa tadi pesan untuk aku dulu ya apa gitu tadi maaf. Oke, aku ulangi lagi ya, Kak. Kalau boleh ngasih saran ke Ya, diri sendiri semasa kakak kuliah dulu, kakak pengen bilang apa? uh, saranku dulu, sebenarnya lebih bukan ke dunia aku nekat kerja ya, lebih kayak manfaatin waktu masa kuliah sih sama temen-temen. Sebenarnya sejujurnya asal kalau kamu udah semester di akhir ya, semester sebenarnya nggak semester akhir kayak semester pertengahan ya 6 ya misalnya 6 7 itu dimana kamu sama temenmu tuh udah jarang banget ketemu eh karena udah sibuk masing-masing baik dari kuliah praktik atau mau tugas akhir lebih kayak manfaatin aja sama karena aku kan angkatan COVID ya, angkatan 2020 awalnya. Jadi aku belum terlalu banyak eh sama teman-teman gitu, jadi kayak lebih agak kurang gitu. Entah tengah tahunnya karena online ya, jadi kayak sekarang tuh lebih kayak kangen aja sama masa-masa perkuliahan sama temen-temen kayak gitu, nongkrong, makan bareng gitu kayak ngerjain tugas bareng gitu sih. Kalau aku nyeselin selama kuliah nggak ada ya menurut aku berusaha untuk aku melakukan di perkuliahan aja sih gitu. Mungkin lebih kayak nggak ada ya karena jadi aku tuh aku harus aku punya punya apa ya punya oh kayak harus aku di tahun ini tuh harus kayak gini kayak gini kayak ini jadi aku memposisikan diri aku tuh kalau bisa aktif di kalau misalnya aku nggak bisa aktif di akademiknya aku harus aktif di hal lainnya gitu loh aku nggak mau ngestak diem aja dalam 1 tahun jadi aku nggak bisa nih misalkan aku nggak bisa ngikutin acara lomba paper atau lomba presentasi kayak gitu. Nah, aku switch ke aku harus cari nih student volunteer biar aku bisa melihat orang-orang yang gimana sih cara mempresentasikan paper, bagaimana presentasi secara uh, nasional kayak gimana. Ya, jadi aku kejar yang di situnya. Jadi kalau atau enggak misalnya praktikum, menurut aku misalnya kayak aku udah ini uh, nggak ada ngapa-ngapain nih jadi kayak mungkin aku kejar jadi asisten praktikumnya kayak gitu jadi aku berusaha untuk di perkuliahan itu aktif juga di baik dari di bidang akademik ya kalau asisten praktikumnya ya dan di sisi luar organisasinya gitu sih jadi kayak aku berusaha nge-push diriku di selama kuliah aku harus memaksimalkan perkuliahanku aku manfaatin perkuliahanku kayak gimana biar nantinya ke depannya aku nggak banyak penyesalan yang ada gitu gitu sih ya. Oke, mungkin aku langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh dong Kak kasih tips Iya, biar kita nggak gampang down atau insecure lihat teman-teman yang udah lebih dulu dapat kerja nih. jujur ini aku bakal kasih tahu kalian kalau next bakalan udah lulus nih terus udah kan maksudnya kayak masing-masing ke eh, tempat asal kalian kan yang bukan asli Malang balik lagi ke tempat aslinya mereka kan. Nah, di situ kan kita tahu update mereka itu kan dari sosial media nih sekarang nih kan. Itu kayak kalian ngerasa gak sih sosial media itu sekarang jadi ajang kayak LinkedIn lah kan, ya kan. Jadi aku jujur pernah ngerasa insecure karena aku agak masa aku pengangguran itu bisa dibilang lama, tapi bisa dibilang juga nggak terlalu lama. Dan itu kan aku selama nganggur kan di rumah aja ya selama itu. Terus ngeliat biasalah asal kita bisa kalau gak ada kerjaan apa apa kan pasti ngeliat sosial media ya. Nah itu aku ngeliat eh, Instagram tuh kayak kok pencapaian mereka kok udah bagus-bagus. Apalagi misalnya kalau ngeliat LinkedIn, kok mereka udah pencapaiannya udah kayak udah udah kerja di sini lah, terus intern di sini lah, terus kayak tiba-tiba dia ngikutin presentasi inilah, ngajuin paper apa. Ntar ya. Udah di situ aku merasa insecure lah kan karena kok aku kayak gini-gini aja sih kayak aku nggak ada pencapaian apapun karena aku nge-compare sama orang-orang yang dimana bisa dibilang
orang-orang itu udah mungkin udah lulus duluan dari aku atau emang eh, ya emang udah jalannya mereka untuk lebih duluan dari aku. Yang pertama sih aku untuk biar aku nggak insecure itu dengan cara aku nggak ngeliat, dengan cara aku nggak ngeliat dulu. Aku pernah melakukan deaktif sosial media untuk bisa memfokusin diri aku dulu kayak oke kayak aku sebenarnya mau kemana, mau ngapain, tujuanku apa, terus aku sebenarnya kayak aku pernah ada di posisi kayak aku ngedown semuanya kayak aku nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu kayak ya udah aku biarin diri aku untuk merasakan ngedown itu, untuk merasakan aku nggak ngapa-ngapain, aku biarin aku tiduran seharian, aku biarin aku cuman main-main doang, biarin diri aku itu dulu, baru besoknya kalau misalnya aku udah merasa aku udah puas untuk hal itu, besoknya aku cari aku mau ngapain, aku mau cari kerja, oke aku pasti cari kerja, eh, aku misalnya pagi aku harus cari pekerjaan, aku harus search pekerjaan untuk apply kalau bisa itu uh, nge-apply kerjaan mungkin sehari 3 hari, kalau misalnya nggak 3 hari juga nggak apa-apa, mungkin itu aku kejar itu untuk cari-cari itu mungkin, terus dengan cara mungkin aku udah ngedeaktif sosial media, aku jarang buka sosial media jadi aku lebih ke ya udah aku mungkin keluar lebih ke main sama temen atau enggak ke ya olahraga lah tapi lebih fokusin diri sendiri jadi aku nggak mau nge-compare dengan aku dengan yang lainnya karena jalan orang-orang itu berbeda-beda kan, jadi ya udah aku cara menutupi insecureku dengan eh, aku tutup hal itu, aku ya dengan cara misalnya Instagram nih aku dengan cara mendeaktifkan IG ku, terus aku nggak ngeliat biarin diriku dulu untuk fokus diri aku sendiri, jangan nge-compare sama orang lain karena aku yakinin diri aku juga aku pasti ada jalannya sendiri, mau itu lambat mau itu cepat pasti ada jalannya, akan aku nggak nyerah aja, aku harus terus berusaha gitu aja sama doa itu sih. Oke, berarti lebih ke fokus ke diri sendiri aja ya Kak, karena setiap orang pasti punya jalannya masing-masing. Benar. Oke, ini pertanyaan yang terakhir nih Kak. Boleh dong Kak kasih kesan pesan atau motivasi nih buat teman-teman yang lagi siapin langkah ke dunia kerja. Hmm, sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya, kalau emang di diri kamu itu, di diri kita itu emang masih mau merasakan istirahat, oke lakukan itu. Tapi kasih range kamu mau nggak mau, misalnya biasa nih orang-orang abis lulus kuliah itu pasti mau ada batas istirahat dulu nih dari kemarin kan terlalu banyak kayak harus ngejar skripsi revisian terus ujian terus kayak gitu kan terlalu terlalu capek nih mungkin dari teman-teman kayak pengen istirahat ya go on istirahat aja. Terus mungkin setelah itu mungkin kayak di spare aja waktunya sebulan untuk istirahat. Setelah itu baru ngelakuin untuk cari pekerjaan. Menurut aku kalau misalnya kalau diri uh, kalau emang di kalian itu nggak ada tekanan dari pihak keluarga untuk menyuruh kalian kerja apa cari kerja, ya udah menurut aku keputusan diri kalian. Misal kalau kalian emang gak mau cari kerja ya kalian harus terima konsekuensinya, kalian bakalan nggak kerja. Jadi ya motivasi untuk cari kerja tuh eh, cari kalian mau kerja di mana, terus menurut aku apply aja semua pekerjaan ini, kita nggak ada yang tahu keterimanya di mana, kita jalan jalan dari Tuhan tuh dari mana, kita eh, kan kita harus kayak "Ya udahlah terserah dari Tuhan mau kita kasih jalan kita kayak gimana." Menurut aku kita yang harus cari jalan itu, jadi menurut aku eh, dan itu apply aja semua pekerjaan yang ada, yang emang tapi yang emang nalar aja, jangan tiba-tiba kayak pekerjaan apa man kalian apply apply aja, dilihat juga um, lowongan kerja itu kayak gimana, dan terus terus apply kerjaan mau terus berdoa yakin, sama kalau misalnya ada tes-tes itu belajar dengan benar, dan ya kalau misalnya emang itu udah rezekinya itu bakalan masuk sih kalian kerjanya gitu sih. Kalau misalnya ngerasa apa ya nggak ada motivasi atau apa itu ya udah nggak apa-apa karena kalian sendiri bukan kalian sendiri yang itu, semuanya itu pasti
orang-orang yang baru fresh graduate tuh merasakan kayak kehilangan jati diri. Kayak aku nih sebenarnya mau kerja di mana sih? Aku nih mau bidang mana sih? Itu ada tahapnya. Jadi kayak nggak usah menyalahkan diri sendiri. Mau tahu kayak ya udah alirin aja apa yang kamu rasain, tapi ya jangan sampai pantang menyerah aja sih. Harus tetap cari-cari terus gitu aja sih buat dari aku. Oke. Nah, karena tadi udah pertanyaan yang terakhir nih teman-teman, itu artinya obrolan kita bareng Kak Sabrina udah sampai di penghujung sesi ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Kak Sabrina udah nyempetin waktunya buat sharing bareng kita. Semoga tips dan cerita yang udah kakak bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman Departemen Fisika nih. Nah, buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan atau mau ngobrol lebih lanjut, boleh langsung hubungin Kak Sabrina aja nih. Oke, sampai jumpa Boleh di banget, trace boleh banget. selanjutnya. Oke, sampai jumpa di trace selanjutnya ya teman-teman.